Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe channel Tamara Delv. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas beberapa tragedi penerbangan yang disebabkan karena human error, atau lebih tepatnya ketika kru penerbang mengalami disorientasi spasial. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku akan sedikit dulu mengulas mengenai apa itu disorientasi spasial. Disorientasi spasial adalah ketidakmampuan untuk menentukan posisi, lokasi, dan gerakan seseorang terhadap lingkungannya. Fenomena ini paling sering mempengaruhi pilot pesawat terbang dan penyelam bawah laut. Gangguan itu biasanya dikaitkan dengan suatu ilusi atau tipuan. Seseorang yang mengalaminya akan merasakan hal-hal yang bukan sebenarnya. Penyebab utamanya yaitu gangguan sistem keseimbangan tubuh di telinga bagian dalam. Karena di telinga bagian dalam itu terdapat cairan kanalis semisikular. Ketika cairan itu bergerak, kita akan seolah mengalami posisi tertentu padahal sebenarnya tidak. Nah, setelah kita mengetahui sedikit mengenai disorientasi spasial, maka kita akan langsung masuk ke informasinya. Flash Airlines 604. Tanggal 3 Januari 2004, 3 kru kokpit dari pesawat Boeing 737-300 yang diproduksi tahun 1992 akan menerbangkan pesawat itu dengan rute Sharm el-Sheikh menuju Kairo, Mesir dan melanjutkan penerbangannya ke Perancis. Pesawat itu take off pada pukul 4:41 pagi waktu setempat dengan membawa total 148 orang penumpang. Burung besi itu mengudara dengan normal di atas langit Laut Merah. Namun tiba-tiba di gelapnya langit tanpa adanya cahaya lampu di darat maupun cahaya bulan, pesawat itu berbelok ke kanan. Padahal seharusnya sesuai dengan flight plan, pesawat akan berbelok ke kiri menuju Kairo. Kapten diduga mengalami sensasi fisiologis yang menyebabkan ia percaya bahwa pesawat sedang terbang lurus. Setelah menyadari posisi pesawat justru berbelok ke kanan, Kapten mencoba untuk memperbaiki jalur penerbangannya. Namun posisi pesawat malah semakin memburuk. Pesawat itu roll ke kanan dan overbanking. Sayap kanan pesawat berada di bawah. Kemudian pesawat itu hampir berada di posisi terbalik. Terjadi G-force, pilot tidak bisa mengendalikan pesawat, lalu pesawat itu terbalik dan terus jatuh dalam posisi vertikal dengan hidungnya berada di bawah. Dan akhirnya Boeing 737 itu jatuh menghantam permukaan air dengan kecepatan 700 km per jam. Penyebab kecelakaan itu diduga karena adanya kerusakan pesawat, namun tidak dapat diketahui secara pasti di mana kerusakannya, karena pesawat itu hancur menjadi puing-puing dan reruntuhannya tidak bisa diselidiki. Sebagian tim investigasi percaya bahwa Kapten mengalami vertigo di dalam penerbangan, tapi tim investigasi akhirnya menyimpulkan bahwa faktor penyebabnya adalah karena Kapten yang bertugas sebagai pilot penerbangan mengalami disorientasi spasial. John F. Kennedy Jr. Crash. Tanggal 16 Juli 1999, John F. Kennedy Jr. akan menerbangkan pesawat Piper Saratoga yang telah mengumpulkan 600 total jam terbang dengan rute Bandara Essex County, New Jersey menuju Martha's Vineyard dan melanjutkan penerbangan ke Massachusetts. Total ada 3 penumpang di dalam pesawat itu. Namun pesawat Piper Saratoga itu ternyata terlambat dari jadwal keberangkatan yang seharusnya. Pesawat baru take off dari runway 22 Bandara Essex County, New Jersey pada pukul 20:40 malam waktu setempat. Saat itu semakin malam, langit semakin gelap dan turun kabut tebal. Semuanya nampak normal dan pesawat terus mendaki dari ketinggian 1100 hingga berada di ketinggian 5.500 kaki. John F. Kennedy Jr. tidak memiliki referensi visual saat terbang di atas Atlantik dan mungkin kesulitan untuk mendapatkan petunjuk jalur mana yang bisa diambil. Hasil investigasi mengungkap kemungkinan Kennedy Jr. sempat melihat keluar jendela untuk mendapatkan referensi visual karena langit gelap dan kabut tebal. Namun ia hanya melihat air di luar sana. Ia kemudian mencari frekuensi radio untuk mengetahui update cuaca, namun fokus John F. Kennedy Jr. sepertinya malah terbagi antara terbang secara visual dan mencari frekuensi radio. Sehingga pesawat yang menuju ke Martha's Vineyard itu melakukan manuver-manuver aneh. Pesawat tiba-tiba turun, berbelok ke kanan, lalu naik, berbelok ke kiri, dan berbelok ke kanan lagi. Lama-kelamaan pesawat itu miring lalu terbalik dan akhirnya terus jatuh dengan cepat menghantam permukaan air di Samudra Atlantik. Peristiwa itu membuat banyak orang Amerika sedih karena John F. Kennedy Jr. yang kala itu dianggap putra kesayangan Amerika meninggal dengan tragis bersama dengan istri dan kakak iparnya.
Kesimpulan penyebab kecelakaan Kennedy Jr. ini adalah karena ia mengalami disorientasi spasial, sehingga ia tidak tahu bagaimana posisi pesawatnya dan jalur mana yang harus diambil. China Airlines 006. Pada tanggal 19 Februari 1985, pesawat Boeing 747 yang telah mengumpulkan 10.192 total jam terbang mengudara dengan rute Taipei menuju ke Los Angeles. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 11 jam. Ada 274 total penumpang di dalam pesawat itu, termasuk 5 kru kokpit. Setelah sekitar 9 jam pesawat ini mengudara, pesawat sedang berada di ketinggian 41.000 kaki. Namun tiba-tiba saja pesawat mengalami turbulensi hingga berguncang dengan hebat. Tiba-tiba saja ada laporan dari kru penerbang lain bahwa mesin nomor 4 mati. Saat itu kecepatan pesawat mulai turun. Pesawat terus turun dan terus kehilangan kecepatan. Lalu posisi pesawat miring ke kanan dan terus miring ke kanan. Lalu tiba-tiba saja pesawat ini mengalami stall. Kemudian pesawat itu terus jatuh dengan cepat dalam posisi terbalik. Bahkan barang-barang di dalam kompartemen mulai berjatuhan dan para penumpang sangat panik. Boeing 747 itu mulai turun 3.000 meter dalam 30 detik. Saat pesawat terbalik dan terus turun, pesawat itu berada di dalam awan sehingga tidak ada kru penerbangan yang tahu pasti bagaimana posisi pesawat saat itu. Namun Kapten mengatakan indikator ketinggian di pesawat tidak berfungsi. Pesawat itu masih terus turun, namun lama-kelamaan kecepatannya mulai berkurang. Dan di ketinggian 11.000 kaki, Kapten sudah bisa melihat pemandangan di luar pesawat. Selanjutnya di ketinggian 9.500 kaki, Kapten mulai bisa mengontrol pesawatnya. Saat itu seluruh kru penerbangan yakin bahwa semua mesin mati dan mereka bekerja sama untuk menyalakan kembali mesin nomor 1, 2, dan 3. Hingga akhirnya mesin 1, 2, 3, dan 4 berhasil kembali menyala. Saat semuanya stabil, Kapten tetap mengambil keputusan untuk mendarat di Bandara Los Angeles. Namun ternyata pintu roda pendaratan terlepas dan hidrolik kosong. Maka Kapten memutuskan mendarat darurat di Bandara San Francisco, tepatnya di runway 28L. Akibat insiden tersebut, seluruh penumpang dinyatakan selamat. Tim investigasi menemukan bukti bahwa tidak ada satupun dari 4 mesin pesawat Boeing 747 itu yang mati. Tim investigasi kemudian menemukan fakta bahwa Kapten mengalami kelelahan sehingga ia mengalami disorientasi ketika melakukan pembacaan terhadap 4 mesin pesawat. Hal itulah yang kemudian membuat posisi pesawat terbalik karena Kapten kehilangan fokusnya. Sementara kru yang lain fokus pada penurunan pesawat, bukan pada posisi pesawat. Secara keseluruhan, kru penerbangan dianggap melewati prosedur-prosedur yang seharusnya mereka lakukan dalam kondisi darurat di penerbangannya. Alasan mereka karena sebenarnya kru lebih fokus untuk menyelamatkan penumpang dan pesawatnya. Hal itu terbukti bahwa pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Aeroflot North 821. Kita akan kembali ke tahun 2008, tepatnya tanggal 14 September ketika 2 pilot dari maskapai Aeroflot North dengan nomor penerbangan 821 yang bernama Kapten Radian Medvedev berusia 35 tahun akan bertugas sebagai pilot monitoring. Kemudian First Officer Rustem Alaberdin berusia 43 tahun akan bertugas sebagai pilot penerbang. Mereka akan terbang dengan pesawat Boeing 737 yang diproduksi tahun 1992 dan telah mengumpulkan 44.533 total jam terbang. Penerbangan 821 dijadwalkan mengudara dengan rute Bandara Sheremetyevo, Moskow menuju ke Bandara Perm, Rusia dengan membawa total 88 orang penumpang. Aeroflot North adalah maskapai penerbangan regional dan anak perusahaan maskapai milik Rusia yaitu Aeroflot. Dunia penerbangan Rusia berkembang sejak tahun 1991 dan 1995. Salah satu maskapai yang ikut berkembang adalah Aeroflot North. Terbukti maskapai ini sampai menyewa banyak pesawat. Karena permintaan armada pesawat dari Rusia sangat banyak, maka pasokan datang dari negara barat. Kita kembali ke penerbangan 821. Pesawat ini akan menempuh perjalanan dari Moskow ke Perm selama 2 jam dan akan kembali lagi ke Moskow. Pesawat take off pukul 2 tengah malam dan mendaki ke ketinggian 29.000 kaki. Penerbangan dari Moskow lancar. Kapten mulai menghubungi menara kontrol Perm 45 menit sebelum pendaratan.
PERM adalah bandara internasional kecil. Mereka memiliki menara kontrol yang beroperasi 24 jam, memiliki satu landasan pacu yang membentang dari timur laut ke barat daya. Rencana penerbangan 821 adalah approach dari arah barat, belok ke kanan, dan akhirnya mendarat di runway 21. 20 menit sebelum pendaratan, Kapten memberi pengumuman pesawat akan segera mendarat sekitar pukul 4:50 pagi waktu setempat. Tapi kemudian menara kontrol memberi informasi agar pendaratan 821 ditunda karena sebuah pesawat Lufthansa akan take off dari runway 21. Maka penerbangan 821 diinstruksikan mengubah arah. Kedua pilot kesal dengan instruksi dari petugas menara kontrol karena mereka harus menunggu kembali izin untuk pendaratan. Cuaca saat itu hujan ringan, visibilitas 10 km. Pesawat diinstruksikan belok ke kanan dan turun ke ketinggian 6.800 kaki. Lalu kemudian kru 821 mulai bersiap untuk pendaratan. First officer meminta flaps 30. Pesawat ini berbelok ke kiri dan first officer berusaha membawa kembali ke jalur penerbangan yang seharusnya. Sementara itu, petugas menara kontrol melihat penerbangan 821 terus naik, bukannya turun. Petugas menanyakan apakah penerbangan 821 sedang naik dan ia meminta konfirmasi dari kedua kru 821. Kapten langsung mengkonfirmasi dan sepertinya pilot sedang berusaha untuk menyesuaikan pesawat agar bisa melanjutkan penurunan. Tapi kemudian petugas menara kontrol mulai melihat pesawat itu terbang menjauh dari jalur approach yang seharusnya. Petugas menginstruksikan agar pesawat berputar dan memulai kembali pendaratan, belok ke kanan dan turun ke 2.000 kaki. Tapi pesawat itu justru terbang lurus dan petugas menara kontrol mengulangi instruksi. Tapi kru 821 tetap mengabaikan instruksi tersebut. Lalu layar radar menara kontrol menunjukkan pesawat banking ke kiri dan keluar dari jalur yang seharusnya. Pesawat ini terus miring hingga kemudian turun menukik lalu terbalik. Alarm peringatan dan teriakan kedua pilot terdengar di kokpit. Pesawat sempat kembali pada posisi normal, namun hanya di detik-detik terakhir karena setelahnya pesawat ini jatuh menghantam pepohonan dan sebuah jalur kereta api Trans Siberia di pinggiran PERM. Pesawat ini kemudian meledak dan terbakar. Petugas menara kontrol yang terus-menerus memantau penerbangan 821 dikagetkan dengan ledakan keras di sekitar bandara. Kemudian ia mulai melihat api yang membumbung tinggi. Pesawat memiliki hampir 8 ton bahan bakar. Tim penyelamat segera bergegas menuju ke lokasi kecelakaan. Saat matahari terbit, tim penyelamat semakin jelas melihat tidak ada yang tersisa dari pesawat itu selain reruntuhan yang hangus dan 88 orang penumpang di dalamnya meninggal dunia. Tidak ada yang selamat dari kecelakaan itu dan tim penyelidik berkesimpulan kapten yang telah mengambil alih kontrol penerbangan itu mengalami disorientasi spasial saat pesawat itu terbang di malam hari. Hujan ringan dalam kondisi autopilot dan autothrottle terputus. Namun seperti kita ingat, salah satu faktor penyebab lainnya adalah kapten yang bertugas dalam penerbangan ini sedang dalam kondisi mabuk. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai tragedi penerbangan yang salah satu faktor penyebabnya adalah disorientasi spasial yang dialami oleh kru penerbang. Semoga bermanfaat untuk menjadi pembelajaran. Nah, karena ada beberapa tragedi penerbangan yang disebabkan oleh masalah disorientasi spasial yang dialami oleh kru penerbangannya, maka tim investigasi merekomendasikan kepada pihak maskapai agar kru penerbangannya ini mendapatkan pelatihan-pelatihan agar mereka lebih mengetahui bagaimana fenomena disorientasi spasial itu awalnya muncul dan apa yang harus dilakukan ketika salah seorang kru penerbangnya mengalami disorientasi spasial. Nah, kita nggak usah nunggu lama-lama karena aku akan langsung bacain 3 komen kalian. Yang pertama adalah dari Cedric. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam. Saya nanti mau pergi ke Singapura. Ngomong-ngomong, aku suka banget sama konten Kak Tamara. Semoga Kak Tamara dan kru diberkati selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga doanya di bulan Ramadan ini selalu dikabulkan. Amin ya. Kemudian yang kedua adalah dari Tubagus Cakra. Hai Kak Tamara, keren nih ya, tiap episodenya selalu ada motivasi. Dulu mau jadi pilot karena kemauan almarhum papa, tapi gagal. Semoga almarhum papa gak kecewa dan bisa bangga ya Kak sama aku. Sukses terus Kak Tamara, amin. Buat Kak Tubagus Cakra juga, meskipun saat ini mungkin belum terwujud atau tidak terwujud, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lebih baik lagi. Amin. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah dari Aisal Takif.
Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam. Aku suka banget konten Kakak Tamara. Semoga Kak Tamara dan tim sehat selalu. Salam dari subscriber lama ya Kak. Bacain dong komen aku Kak Tamara. Congratulations, komen kamu udah aku bacain. Dan terima kasih banyak untuk doa-doa baik dari kalian semua ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi, di like dan di komen-komen di bawah sini. Siapa tahu komen kamu minggu depan akan aku bacain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.